Perayaan kemerdekaan memiliki makna yang beragam bagi sejumlah orang. Bagi tenaga kesehatan, kosongnya ruang IGD dan perawatan pasien COVID-19 mungkin bisa dimaknai sebagai arti sesungguhnya dari bentuk kemerdekaan di tengah pandemi. Seperti yang terlihat pemirsa di RS Karyadi, Semarang, Jawa Tengah setelah kosongnya ruang perawatan di RS tersebut. Lantas bagaimana suka duka dan arti kemerdekaan di mata tenaga kesehatan pemirsa selama pandemi? Kita bergabung dengan Dr. Novi Oktaviana, merupakan tenaga kesehatan sekaligus juga seorang influencer yang juga tadi kita sudah lihat bersama-sama videonya yang sempat viral di TikTok pemirsa mengenai rasa bahagianya ketika jumlah pasien di rumah sakit Karyadi ini semakin turun, bahkan sudah kosong, tidak ada lagi penghuni di ruang isolasi. Kita sapa langsung Dr. Novi. Halo, selamat sore Dr. Novi. Ya, apa kabar dok? Luar biasa, semangat Dirgahayu RI ke 76 tahun Mbak. Ya, selamat untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya begitu ya dok ya. Hari ini dokter kita lihat videonya cukup viral, merasa senang, adalah bagian dari bentuk kemerdekaan ketika sebuah rumah sakit sudah kosong, tidak ada lagi pasien COVID, baik itu isolasi ataupun juga mungkin berada di ICU. Dokter. Ya, sangat senang sekali karena ini salah satu kado terindah pada saat rumah sakit yang mulai sudah tidak banyak pasien COVID, memang masih ada, tetapi sudah tidak seperti dulu lagi, dan kita berharap masyarakat tetap prokes dan juga tetap mentaati aturan kesehatan yang sudah ditetapkan dan juga ayo vaksinasi. Jadi biar kita secepatnya menuju herd immunity. Dok, kalau dilihat nih dokter kan memang cukup aktif ya di sosial media terutama TikTok. Nah, apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan dengan membuat video yang di TikTok ini dok? Melihat selasa rumah sakit, ruang isolasi, apa sebetulnya makna yang ingin disampaikan dok? Maknanya kita sebagai masyarakat Indonesia juga, nggak cuma nakes, ayo sama-sama kita punya andil. Jadi kita sama-sama menangani COVID-19 ini. Jadi jangan dibuat panik, jangan dibuat takut, yang penting tetap waspada dan tetap tenang. Jadi masyarakat itu tetap harus diedukasi dan juga jangan ditakuti. Oke, dok kalau boleh tahu kapan ini ngambil videonya dok ya, sebelum diedit dan dilempar ke TikTok dok? Itu pada saat kalau tidak salah tanggal 13 ya waktu ujian. Nah kalau sekarang gimana kondisi di rumah sakit dokter sendiri dok? Apakah mungkin jumlah pasien semakin berkurang atau mungkin juga ada pasien baru lagi dok? Informasinya? Ya ada, saat ini memang ada penambahan ataupun penambahan pasien, kan belum tentu ada COVID-19-nya, tetapi nggak seperti dulu waktu awal-awal gelombang kedua itu. Dok boleh cerita nggak? Kita berkurang. Dok boleh cerita nggak, dokter ini kan kita juga tahu dokter kecantikan, orang taunya mungkin hanya bekerja berkutit dengan sesuatu yang berbau kecantikan begitu. Tapi juga dokter merawat pasien-pasien yang menderita COVID-19 di rumah sakit sana. Boleh cerita nggak pengalamannya seperti apa dok? Jadi kalau misalnya dokter, tidak ada yang namanya dokter kecantikan, jadi dokter itu kita tenaga kesehatan itu dokter umum, ataupun dokter spesialis, kita semua diikutkan dalam
penanganan COVID ini. Jadi pada saat seperti ini kita bahu membahu semuanya karena kita punya kompetensi untuk menjaga atau untuk merawat pasien COVID. Sudah berapa lama dok, dokter bertugas untuk turut serta menjadi pejuang yang membantu merawat pasien COVID-19 di sana? Sudah berapa lama dok? Apakah dari awal pertama kali COVID datang? Iya, sejak awal. Boleh cerita nggak dok, mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan selama bertugas dok? Ya, pengalamannya banyak sekali Mbak. Jadi waktu awal-awal pandemi badai COVID, kita juga tidak pasien juga membludak seperti itu dan juga banyak sekali tangisan karena banyak yang meninggal dan juga banyak yang panik pada masuk rumah sakit juga pada panik. Masyarakat juga yang isoman juga pada minta bagaimana konsultasi walaupun itu lewat TikTok ataupun lewat media sosial kita pakai telemedicine dan juga kita memberikan beberapa masyarakat bagaimana kita mendekati masyarakat agar mau vaksinasi dan juga menerapkan prokes. Jadi kita tidak semata-mata menakuti dengan berita rumah sakit yang banyak pasiennya walaupun itu banyak sekali. Tapi pada saat kita punya berita yang baik, berita yang menaikkan sistem imunitas ke masyarakat, ternyata alhamdulillah masyarakat itu butuh berita yang baik untuk meningkatkan imunitas. Jadi kalau misalnya masyarakat panik, imunitasnya juga akan turun, apalagi yang terkena atau terpapar. Oke, dok, ada tidak katakanlah mungkin cerita yang memorable banget di hati atau mungkin juga cerita yang cukup membuat terharu, membuat terenyuh ketika bertugas menjadi dokter yang merawat pasien COVID, Dr. Novi? Ya, terenyuhnya itu waktu banyak sekali yang keluarga yang ditinggal atau yang meninggal gitu. Jadi sampai nggak bisa Kemudian ya APD, ya memang waktu kita pakai APD ya Mbak ya jadi sesak. Kemudian kalau kita pulang kadang orang tua atau orang-orang terdekat kita yang punya komorbid kita juga khawatir gitu. Kalau misalnya takut terpapar, apalagi anak-anak kita dan juga keluarga gitu. Jadi memang perlu banyak sekali cerita gitu. Itu tentunya cerita ya memang sebuah dinamika dari sebuah profesi ya dok ya. Harus menjaga keluarga, tapi juga harus berbakti untuk negara dengan memberikan kontribusi merawat pasien COVID-19. Dr. Novi, dulu di awal-awal nih saya ingat banget, sempat juga saya berbincang dengan sejumlah dokter yang merawat pasien COVID-19. Banyak mereka yang ketika pulang dari rumah sakit memilih untuk memisahkan diri dengan keluarganya, menitipkan anak mereka ke orang tua mereka atau mereka tidak mau bertemu dengan orang tua mereka karena takut ada komorbid, kemudian mereka bisa jadi nanti menularkan COVID karena dari rumah sakit bertemu dengan banyak pasien, takut orang tuanya atau orang yang di rumah itu terpapar COVID-19 juga. Dr. Novi pernah nggak berada di fase-fase itu terpaksa pisah dari keluarga karena nggak mau menularkan keluarga meskipun pada saat itu mungkin Dr. Novi dalam keadaan sehat? Iya, pernah waktu awal-awal dulu Mbak. Jadi saya isolasi sendiri di kamar. Belum ada tes atau dulu awal-awal kan belum ada tes ya. Waktu kita jaga, kalau saya jaga kan kita takut kalau misalnya kita bawa virusnya gitu. Jadi secara mandiri saya isolasi. Jadi saya di waktu dulu itu saya punya penginapan sendiri khusus sebelum memang 10 hari memang saya sampai benar-benar saya tidak nanti mau kumpul sama mereka juga saya harus tes lagi, tes sendiri dan tes mandiri karena untuk menjaga, karena memang orang tua kan juga ada komorbid juga. Orang tua ada komorbid tapi tugas harus dijalankan. Dr. Novi bagaimana menjelaskan ini kepada pihak keluarga ketika di awal-awal pasti orang tua ada rasa takutnya, keluarga ada rasa takutnya melihat putri mereka berjibaku dekat dengan virus, merawat orang yang sakit. Gimana memberikan penjelasan kepada mereka dokter waktu itu? Ya awalnya memang apalagi tetangga ya Mbak, tetangga juga awal-awal takut gitu dengan wah ini habis jaga dari rumah sakit menyebarkan virus misalnya, saya takutnya gitu. Cuman pada saat kita punya punya cara sendiri, jadi ada kamar sendiri. Memang setelah jaga kita ada kamar sendiri, ganti baju, kita cuci sendiri, kemudian tetap prokes, kemudian kamar tidur pun juga khusus. Saya waktu awal-awal dulu khusus dan sekarang alhamdulillah sejak ada vaksinasi ya kita agak ini sedikit tapi tetap prokes
Baik, terima kasih Dr. Novi atas ceritanya sudah berbagi bersama kami di program Kabar Khusus. Semoga Sama-sama. sehat selalu, selamat bertugas, dan semoga teman-teman tenaga kesehatan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin. Terima kasih Dr. Novi. Terima kasih.